Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor properti. Yang pertama Demas, kedua APLN, ketiga BSDE, keempat SMRA, kelima Piwon, keenam Asri, dan ketujuh LPKR. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat di zona hijau dan cukup tinggi naiknya ya, hampir mencapai 7000, namun gagal dan terus kempes sampai sesi 2. Tapi ditutup menguat tipis 0,24% ke harga 6.699. Transaksi hari ini di 12,7 triliun dan asing hari ini net buy 170 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau seperti ini candlenya kurang bagus karena dia candle hammer terbalik. Tapi lihat besok aja ya konfirmasinya. Kalaupun arahnya ke bawah besok ya tetap paling besok dan Senin Selasa ya mentok-mentok 6.640-an inilah paling maksimal penurunannya sebelum Desember ya. Semoga aja Desember sesuai skenario ISG lanjut uptrend. Ini kan sepertinya juga dalam proses uptrend, cuman memang nggak rata ya kenaikannya. Ini kan seperti ini. Ini naik, koreksi, naik. Ya, ini harusnya sampai nih. Semoga aja 6.900 ini sampai ya di Desember. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama ada Demas yang hari ini ditutup di harga 222 yang sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Demas didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Demas ini masih aman menurut saya ya, karena 220 itu support setelah dia breakout dan itu sudah 4-5 kali di retest namun terus bertahan. Jadi kemana arah Demas? Kalaupun harus turun ya, tapi itu kemungkinan kecil ya, paling 216 214 ini uji EMA 200 nya ini garis merah. Memang terlihat bullish penannya ini sudah patah ya, dan dia downtrend nggak jadi breakout. Tapi dengan kondisi seperti ini ya tinggal nunggu momentumnya. Dia kalau nggak besok minggu depan bisa tutup di atas 226 sampai 230 itu bagus. Jadi akan lanjut tetap uptrend ya, mungkin aja 2-3 hari ke depan. Jumat, Senin, Selasa dia konsol dulu sebelum Desember naik ya. Tapi kalau Bapak Ibu baru mau beli di harga sekarang ya tinggal cut loss. Kalau Demas ini jebol 210 langsung aja cut loss di bawah sekitar 6% biar konfirmasi. Target terdekatnya 236, bahkan kan ini Demas baru aja breakout dari trend downtrendnya ya, harusnya targetnya 250 bisa lah. Semoga minggu depan atau 2 minggu lagi. Dan apakah potensi menutup gap? Potensi. Yang penting confirm dulu breakout 240 atau 250 lah. Kalau konfirmasi ya sangat mudah dia nutup gap di 268. Jadi seperti itu untuk tren Demas masih uptrend. Jadi nggak perlu takut lah ya. Tinggal skenario nya 210 jebol out. Udah seperti itu. Jadi seperti itu untuk Demas. Langsung saja ke saham kedua ada PLN yang hari ini ditutup di harga 135 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya APLN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal APLN ini juga bagus ya, sudah di area support dan yang ini menarik karena kemarin dia reject support, hari ini candlenya memang seperti doji Gravestone ya, tapi nggak masalah menurut saya dan ada peluang untuk naik. Kalaupun yang ragu-ragu beli di bawah, tunggu dia breakout 140 boleh juga. Kalau beli di bawah ini ya tinggal cut loss. Kalau dia jebol 135 bisa di 133 atau 132. Kalau sampai 130 kan kejauhan juga ya, tapi kalau mau cut loss 5% karena standar untuk swing trade itu 5% masih ditolerir ya, tinggal cut loss kalau APLN ini turun dari 130. Nah udah seperti itu, targetnya tarik langsung atas nih 150. Jadi risk rewardnya 1/2, cuman untuk swing trade ya mungkin 1-4 minggu pergerakannya ya, yang penting sabar aja. Jadi seperti itu kan terlihat juga ini kalau dihapus 140
ini kan APLN di area konsolidasi keduanya. Sebelumnya dia konsolidasi di bawah sini, terus naik konsolidasi, ya harusnya kalau momentumnya bagus ya ini bisa breakout dan lanjut uptrend. Targetnya bahkan kalau ditarik dengan Fibonacci dari sini ya, nih 170 bisa nih dan 190. Kalau dengan teori cup and handle, karena ada terlihat pola cup and handle, nih sama 180 190 juga. Jadi menarik nih. Kalau dari sini harga 170 aja 25%. Kalau di Desember bisa ke situ ya bagus, cuman ya tergantung ISG lah ya, mampu nggak bagus. Jadi seperti itu. Untuk APLN juga sudah di area bottom, menarik ya, tinggal kesabaran aja kalau mau trading atau investasi jangka menengah di APLN. Jadi seperti itu. Kalau ditarik juga ini kan dia masih memang di downtrend channelnya, tinggal nunggu konfirmasi di atas 140, apalagi itu bisa di atas 150 uptrend untuk APLN. Jadi menarik lah APLN untuk diperhatikan 1-2 bulan ke depan. Jadi seperti itu untuk APLN. Langsung saja ke saham ketiga, ada BSDE yang hari ini ditutup terkoreksi 2,14% ke harga 1140. Kalau dilihat transaksi asing net buy, kalau dilihat dari broker samarinya, BSDE di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE memang jebol supportnya 160 dan 1200, tapi dengan gambaran seperti ini ya ini bisa dikatakan area support ya, karena nggak harus satu harga ya. Support resisten tuh bisa di range, jadi biar nggak terkecoh ya. Pokoknya kalau dia jebol 1100 ya ini udah cut loss karena ada peluang ke 1000. Ini kan dia masih konsolidasi, kalau ditarik dari atas juga masih uptrend nih. Kalaupun dia turun sampai 1100 itu nggak masalah, yang penting jangan jebol ya, jangan takut kalaupun ada yang bilang patah trennya dia jebol 1120 ke 1100 ya nggak masalah, bisa aja dia konsolidasi di area ini. Yang penting kalau dia jebol 1100 itu yang perlu kalau bisa dijual dulu. Kalau siap rugi waktu boleh di hold, karena kalau dia turun konfirmasi jebol 1100 itu ada peluang ke 1020. Tapi kalau dilihat ini kondisinya bagus ya, BSDE ini uptrend, cuman ya wajar kalau 1-2 hari lagi koreksi, mungkin pada buang barang atau ada yang profit taking karena sudah lumayan naik tinggi ya jualan dulu. Nanti di bawah juga akan di cover lagi di area 1100 sampai 1120 ini. Kemungkinan besar di cover, dia akan ada potensi untuk rebound. Jadi sabar dulu, lihat 1-2 hari ke depan. Kalau besok dikasih langsung mendekati 1100 ya bisa spek buy. Jadi seperti itu. Untuk BSDE kalau dilihat tren jangka panjangnya ini juga ada pola cup and handle. Neckline-nya 1300, di breakout udah. Bahkan ini juga sudah turun dalam ya. Dari 2016 ini trennya downtrend. Kalau ditarik, ini pas dia retest terus mantul, ya menarik lah untuk BSDE. Kalau ini ditarik dari atas, gak usah dari sini lah, dari sini memang dia terlihat ini gagal ya melewati tren downtrendnya. Nah seperti ini gambarnya, tinggal nunggu momentum. Kalau sudah BSDE ini konfirmasi breakout 1200, ini kan terlihat dia gagal. Setelah breakout besoknya langsung masuk, terus 4 hari dia coba retest naik, gagal, ya udahlah memang turun. Seperti itu memang skenario nya. Tapi menurut saya tetap dipertahankan 1100 sampai 1120. Jadi menarik kalau besok dikasih merah sedikit oleh BSDE dengan konfirmasi untuk lanjut uptrend itu 1200 dan target arah bahkan bisa 1400 dan 1500. Jadi seperti itu untuk BSDE. Langsung saja ke saham keempat, ada SMRA yang hari ini ditutup terkoreksi 2,65% ke harga 915. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, SMRA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMRA bisa dikatakan juga gagal ya, dan kemana arahnya, tetap arahnya itu akan uptrend. Cuman ini dia lagi konsolidasi, dia retest lagi 900, kemungkinan besar nggak jebol, tapi jangan melihat kemungkinannya aja
Kalau misalnya jebol harus diapain? Kalau yang baru beli misalnya, atau yang beli dari atas, ya kalau nggak mau rugi waktu, cut loss dulu. Kalau misalnya besok mau coba buy on weakness, ya coba buy di area 900. Kalau dikasih beli turun dari 900, tutup di bawah 880, bisa jual. Jadi cut lossnya paling 3% 4% lah. Dengan targetnya kemana? Targetnya ke 1000, karena itu adalah range konsolidasinya nih ya. Jadi buy misalnya di 905, kan lumayan nih, sekitar 10%. Cut lossnya tipis aja nih, 4%, 870. Kalau Bapak Ibu mau hold sampai bawah harus siap di 11%, ya boleh-boleh juga, atur aja strateginya. Tapi kalau saya lihat 900 sepertinya akan dijaga ya. Jadi seperti itu. Untuk SMRA, MACD-nya memang sangat tajam mengarah ke bawah karena terlihat dia gagal melewati 900 dan hari ini turun. Tapi ya besok dia paling retest 900, kemungkinan kalaupun jebol Seninnya harus biasanya dia naik lagi kalau memang mau mempertahankan 900. Jadi seperti itu. Untuk SMRA, langsung saja ke saham kelima, ada Piwon yang hari ini ditutup di harga 520, terkoreksi 0,95%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Piwon didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Piwon sudah 4 hari turun, tapi volumenya biasa aja ya, dan sering membuat ekor dari bawah ke atas model tarikan. Sepertinya tarikan juga, tapi apakah aman? Bisa mulai cicil kalau mau. Dan terlihat juga kan Piwon ini gagal membentuk pola inverted head and shoulder. Kenapa gagal? Karena dia false breakout. Ya ini nggak valid lagi, jadi nggak bisa dipakai. Nih, dia ini gagal. Jadi bagaimana untuk update selanjutnya? Ya tinggal pakai support resisten klasik. Sekarang itu tetap support kuatnya itu perubahan fraksi harga dari yang naik turunnya 5 poin jadi 2 poin. Jadi 500 support kuatnya. Jadi kalau nggak mau ketinggalan kereta, coba nyicil 520. Kalau besok dikasih 500 tambah di 505 atau 500 dengan skenario tutup di bawah 490 cut loss. Tapi harusnya Piwon ini bagus. Arahnya juga masih sepertinya kuat uptrend. Ya, nah ini kan dia baru retest saja nih. Dia retest, apakah bertahan? Kalaupun besok merah lagi, ya seperti saya bilang tadi, uji 500 dan bisa konsolidasi dulu 3 hari 4 hari ke depan di area 500, mungkin 520 ini aja sampai 540 dia tektokan di area ini. Mungkin naik-naik tipis saja, besok rebound tipis, Senin rebound tipis. Kalau momentumnya memang bagus sektor properti, ya bisa aja dia naik tinggi. Jadi seperti itu. Yang beli nyangkut di atas, yang belum cut loss, yang harusnya cut loss dulu kalau jebol 540, yang nggak masalah juga. Yang penting skenario terburuknya 500 itu jebol, sebaiknya di cut loss kalau nggak mau rugi waktu. Tapi kalau siap rugi waktu, simpan aja pejam mata, ya silahkan nggak pakai cut loss, karena Piwon ini juga bagus di sektornya ya, fundamentalnya juga bagus. Jadi seperti itu. Untuk Piwon, langsung saja ke saham ke-6. Ada Asri yang hari ini ditutup terkoreksi 1,59% ke harga 1185. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Asri diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Asri masih sama ya, gambaran saya seperti minggu lalu. Dia masih konsolidasi dan tetap bertahan di atas 180. Memang pola descending triangle-nya sudah patah, tapi kan terlihat nih dia konsolidasi dan ya ini bisa area base. Ini hapus saja ya karena gagal, patah. Yang lebih kelihatan tuh ini, dia membuat area base. Nah, base-nya itu support 180, resisten 190. Tinggal nunggu dia break aja, dan dia koreksi dengan volume kecil. Bisa aja besok merah satu candle, baru Senin Selasa mencoba breakout 190. Tinggal Bapak Ibu cut loss. Kalau Asri ini turun dari 180 kemarin itu yang bagus, atau seminggu yang lalu pas dia dekat 180 itu di 182, 183 itu bisa beli. Kan lumayan. Kalau kemarin minggu lalu Bapak Ibu dapat di 183, itu bisa jualan di 190. Itu profitnya ya sekitar 3-4% seminggu dapat, lumayan. Jadi seperti itu ya. Untuk Asri masih konsolidasi, tapi konsolidasinya bagus, arahnya akan uptrend. Tetap gambaran saya dia
akan uptrend. Tapi jangan lihat atasnya doang. Dengan skenario jebol 180, kalau niatnya trading bisa di cut loss. Jadi seperti itu. Asri, langsung saja ke saham terakhir. Ada LPKR yang hari ini ditutup di harga 146, terkoreksi 0,68%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPKR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal, LPKR koreksi dengan volume kecil. Kalau dilihat ini dia kan diakumulasi nih. Si AO di harga 146. Ini menarik sepertinya. Besok ada peluang bisa naik. Jadi kalau beli di harga sekarang kan cut loss-nya cukup dalam. Kalau Bapak Ibu menunggu di bawah juga nggak masalah, cuman kan takutnya LPKR nggak sampai bawah, misalnya sampai 144 aja merah, besok Senin langsung report kan bisa. Jadi bagaimana skenarionya ya diatur, bagi dua uangnya, misalnya 30% dari portofolio mau dibelikan LPKR, jadi separohnya dulu belikan di 146. Kalau ternyata dia turun mendekati 140 bisa tambah dengan skenario tetap cut loss kalau jebol 140. Dan targetnya kemana? Targetnya LPKR breakout 150 dan arah lanjutan 160 sampai 164. Jadi seperti itu. Untuk LPKR juga menarik ya, karena kemarin dia volumenya besar dan hari ini koreksi volume kecil dan juga diakumulasi nih oleh AO. Jadi ya kalaupun candle merah, besok candle merahnya pasti tipis. Tetap di atas 144 sepertinya loh ya. Penglihatan saya, tapi bisa aja salah, tapi kemungkinan besar tetap besok kalaupun koreksi tipis saja untuk LPKR. Jadi seperti itu untuk LPKR. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau mau belajar scalping di tanggal 5 dan 6 Desember saya akan adakan kelas scalping yang kedua. Kalau berminat juga bisa isi Google Form yang ada di biografi Instagram Borneo Trader. Nanti di materinya akan diajarin bagaimana screening sahamnya, bagaimana baca bid offer, bagaimana menganalisa chart time frame yang lebih kecil, bagaimana cara mengetahui bandarmologi, arah hunter dan ARB hunter, dan teknik exit dan entry-nya kalau saat beli saham untuk scalping. Jadi seperti itu. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan semoga terus tetap cuan.